Mengakhiri kontroversinya dengan COVID-19, musisi Jering hari ini divaksin. Tiga orang tewas dalam kebakaran yang melanda Pasar Buncit, Jakarta Selatan. Presiden Joko Widodo perintahkan Menteri Kesehatan untuk memangkas harga tes PCR. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Fandi, ada informasi apa saja segmen awal iNews Sore hari ini? Selamat sore Stefani dan juga pemirsa, kita akan awali iNews Sore hari ini dengan informasi kebakaran yang menghanguskan puluhan lapak pedagang dekat Pasar Buncit, Mampang, Jakarta Selatan dini hari tadi. 3 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini. Api dengan cepat membakar puluhan lapak pedagang dan pemulung di dekat Pasar Buncit, Mampang, Jakarta Selatan. Peristiwa kebakaran pertama kali dilaporkan warga sekitar pukul 3 dini hari. Api diduga berasal dari salah satu lapak pedagang yang dengan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar. Setidaknya 70 lapak pedagang dan pemulung ludes dilalap si jago merah. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Usai proses pemadaman, petugas menemukan 3 korban tewas di lokasi. Ketiga korban merupakan satu keluarga, terdiri dari suami, istri, dan anak. Diduga ketiganya meninggal dunia karena terjebak kobaran api dan asap tebal. Pada saat kebakaran ini memang ada korban sebanyak 3 orang, satu keluarga yang tertangkap api. Dan lokasi ini adalah merupakan lokasi daripada lapak-lapak pemulung ya. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selain menewaskan 3 orang, kebakaran lapak yang terjadi di kawasan Pasar Buncit, Kemang Utara, Jakarta Selatan juga membuat ratusan orang mengungsi. 300 jiwa menjadi korban terdampak kebakaran. Asap masih tampak mengepul di lokasi kebakaran lapak milik warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Minggu pagi. Sejumlah bendera kuning dipasang di lokasi sebagai tanda tewasnya 3 warga dalam kebakaran tersebut. Sementara puluhan lapak semi permanen ludes terbakar dan rata dengan tanah. Beberapa warga mengais sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Pihak Kelurahan Bangka Utara menyatakan sebanyak 300 jiwa terdampak kebakaran ini. Pihak kelurahan juga akan membangun posko pengungsian serta dapur umum. Yang terdampak itu tuh ada 300 orang. Kita lagi mendata untuk anaknya berapa, untuk lansianya berapa, kayak gitu. Karena untuk bantuan dari Dinas Sosial juga udah datang. Nanti ada di dekat masjid, dekat musola itu tuh untuk pengungsian. Yang di belakang pasar ini kita bangun untuk dapur umumnya. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Jakarta, Linek Utsiki, Enggar Listidiar, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran di Pasar Buncit, ada rekan kami Vito Erlangga di sana di kawasan Jakarta Selatan. Selamat sore, Vito. Sepertinya masih ada kepulan asap dari puing-puing sisa kebakaran di sana. Apakah pendinginan sudah selesai dilakukan?
Ya, selamat sore Fandi dan pemirsa, dapat kami laporkan memang betul seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa tepat di belakang saya nampaknya asap memang masih mengepul di salah satu titik. Dan untuk aktivitas terkini pasca kebakaran saat ini sejumlah warga dan petugas ini tengah melakukan evakuasi puing-puing sisa kebakaran. Selain itu juga sejumlah petugas kepolisian ini sudah memasang garis kepolisian di salah satu titik yang memang diduga menjadi salah satu sebab dari kebakaran yang melanda sekitar puluhan lapak di tempat ini. Dan seperti yang Anda lihat saat ini sejumlah warga juga nampak melakukan aktivitas mengais-ngais sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Kemudian tadi juga kami melihat ada dari tim identifikasi dari pihak kepolisian masih terus melakukan identifikasi terkait dengan penyebab dari kebakaran yang melanda di samping pasar warung Buncit ini. Memang Fandi dan pemirsa dapat kami laporkan seperti yang kita lihat bahwa memang kebakaran nampaknya mudah menyebar. Hal ini dikarenakan banyaknya material yang mudah terbakar. Dan perlu Anda ketahui bahwa di sini warga mayoritas adalah merupakan berprofesi sebagai pemulung yang terbiasa mengumpulkan barang-barang bekas begitu seperti kardus, kertas, kemudian botol plastik, sehingga apabila ada api yang menyambar ini juga kobaran api ini tidak bisa terhindarkan. Dan selain itu Fandi dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang kebakaran ini sejauh ini berdampak kepada 300 warga yang menghuni di tempat ini. Dan dari data terbaru yang kami terima dari pihak kelurahan, dari 300 warga ini terdiri dari 50 kepala keluarga dan diantaranya adalah 20 merupakan lansia dan 20 orang ini merupakan anak-anak. Kobaran api sendiri berawal dari salah satu rumah yang juga lapak milik warga yang kemudian dengan cepat merambat ke rumah-rumah lainnya. Dan di sini merupakan rata-rata rumah warga ini berbentuk semi permanen, Fandi, sehingga kobaran api mudah sekali menjalar. Fandi. Baik, Vito Erlangga, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Musisi Jering siang tadi menerima vaksin COVID-19 di Polda Metro Jaya. Kesediaan Jering untuk divaksin sekaligus mengakhiri kontroversi yang ia timbulkan karena sempat tidak percaya COVID-19. Didampingi istrinya Nora Alexandra, Igede Aryastina alias Jering siang tadi mendatangi Dokes Polda Metro Jaya. Jering langsung menerima vaksin COVID-19 merek Sinovac yang disuntikan oleh seorang tenaga kesehatan. Melalui Instagramnya, Jering sempat menyatakan akan divaksin pada 16 Agustus besok. Namun ia justru langsung divaksin pada hari ini. Jering menyatakan bersedia divaksin usai berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait dengan keamanannya. Jadi awalnya saya masih ragu karena saya baca-baca di Halodoc kayak seperti itu, orang yang dengan riwayat hepatitis itu sebaiknya harus konsultasi dulu. Setelah saya konsultasi akhirnya Dr. Indro meyakinkan saya jika Sinovac aman untuk yang punya riwayat seperti saya. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat luas agar konsultasi dulu dengan dokter, terutama yang punya riwayat sebelum melakukan vaksin. Jadi tidak usah takut berlebihan. Jadi kita bantu, ayo kita bantu agar Indonesia lekas bangkit lagi. Kesediaan Jering untuk divaksin sekaligus mempertegas akhir polemik antara dirinya dan COVID-19. Ia sebelumnya sempat menyebut COVID-19 adalah konspirasi global. Bahkan ia sempat menyebut ini sebagai kacung WHO pada Juni 2020 yang akhirnya menyeretnya ke jeruji besi. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perseteruan antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny terus berlanjut. Meski mediasi telah dilaksanakan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berjalan. Mediasi antara musisi Jering dan pegiat media sosial Adam Denny belum menemui titik terang. Meski mereka telah saling memaafkan, pihak Adam Denny meminta proses hukum tetap berlanjut.
Saya minta tolong, saya mohon terutama kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena permasalahan seperti ini menang jadi arang, kalah jadi tujuh. Jadi tidak ada yang untung dari permasalahan ini. Jadi saya mohon sekali lagi kepada para netizen, sudahilah memanas-manasi situasi, karena kami sudah saling memaafkan. Saya memaafkan, tetap memaafkan, tapi tidak melupakan, dan saya juga tadi membuat keputusan dengan kuasa hukum saya untuk terus melanjutkan proses hukum yang berlaku di pihak kepolisian. Paling kayak gitu ya, karena memang sebelum saya melaporkan, saya sudah melakukan mediasi, tapi di dalam mediasi sebelum yang saya laporkan itu, saya ditolak mentah-mentah, ditantang tanding hukum, saya dibilang bukan siapa-siapa, pada intinya memaafkan sebagai manusia, iya jelas memaafkan. Cuma saya ingin proses ini terus berjalan sampai di pengadilan nanti. Pihak kepolisian menyatakan tetap membuka ruang mediasi untuk keduanya sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi, tetapi saudara pelapor, saudara ADG juga meminta, walaupun sudah memaafkan secara pribadi, minta supaya proses hukum oleh penyidik ini tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum perundang-undangan yang ada. Ya, kami pihak sebagai mediatornya tidak bisa memaksa, itu haknya, silakan. Tetapi di sisi lain kami masih membuka. Kami masih membuka ruang untuk adanya mediasi lanjutan sampai dengan berkas ini sebelum terkirim ke jaksa penuntut umum. Kasus ini bermula saat Adam Denny meminta Jering membeberkan bukti ke publik terkait tuduhan banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Tak lama berselang, akun media sosial Jering hilang dan musisi ini menuduh Adam Denny menghapusnya. Jering pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi melalui sambungan telepon. Namun pada Jumat malam, Jering memenuhi panggilan polisi usai sebelumnya sempat mangkir diperiksa dalam kasus pengancaman. Ia diperiksa selama 4 jam dan diizinkan pulang pada Sabtu dini hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai disemayamkan selama 2 hari di Dalam Ageng Pura Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah, jenazah KGPA Mangkunegara 9 dibawa ke Karanganyar untuk dimakamkan. Prosesi pemakaman digelar terbatas untuk keluarga dan kerabat. Prosesi adat pemberangkatan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara 9 dilakukan di Pura Mangkunegaran pukul 10 pagi tadi. Sejumlah pelayat baik dari keluarga, kerabat maupun masyarakat berdatangan untuk melepas kepergian Mangkunegara 9 termasuk keluarga Keraton Kasundanan. Salah satu putri Raja Pakubuwono XII mengenang Mangkunegara 9 sebagai sosok yang penyayang. Ini yang sangat berkesan bagi saya sendiri. Beliau ini sosok kakak yang sangat memperhatikan adik-adiknya. Gitu. Jadi kita kalau latihan selalu ditungguin. Sebelum dibawa ke Astana Girilayu Karanganyar, putra-putri Mangkunegara 9 melakukan tradisi berobosan dengan berkeliling di bawah peti jenazah. Setibanya di Astana Girilayu, jenazah langsung memasuki lokasi pemakaman yang disediakan. Prosesi pemakaman dilakukan secara terbatas dengan dihadiri keluarga dan kerabat. Jenazah Mangkunegara 9 dimakamkan bersebelahan dengan makam sang ayah Mangkunegara 8. Dari Surakarta dan Karanganyar, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melaju ugal-ugalan, sebuah minibus menabrak pemotor di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Informasi ini akan hadir bersama Stefani Patricia usai jeda.